pick-pickan mereka fleksibel banget. Dari Paudi kalau ngambil omen takutnya bisa ke counter juga ya. Florentino ternyata. Ini Floren salah satu hero yang benar-benar berbahaya kalau kalian bisa menggunakannya. Bener-bener hero paket lengkap untuk di Dark Slayer menurut gue. Untuk one on one kuat parah sih. Yes, kuat banget dan oke, Krizik cocok sih. Ini udah agresif banget. Kalau kita ngelihat dari Richter Florentino berarti ada kemungkinan mereka bakal main 2 set lane. Enggak, ternyata labil. Langsung diamankan oleh EVOS. Satu lagi dari Paudi. Udah ada DS-nya, bisa juga ditabrak nih karena Florentino aja ada kemungkinan di DS juga, kemungkinan besar di DS. Jadi bisa Yena, bisa Omen, takutnya di ban sama EVOS malah nggak ada hero-nya lagi. Iya. Kalau dari lihat komposisi sejauh ini so far kayaknya EVOS bakal berencana main poking aja dulu. Kemudian juga ini yang harus diwaspadain sama Paudi. Bagaimana mereka harusnya milih mid lane-nya yang bisa ngejaga seorang Eleandor juga nanti ke depannya. Karena ini ya memang sih masih bisa berubah ya. Misalkan Eleandor bisa di side lane juga kan. Nggak harus jungle. Tapi so far kalau memang mereka mau Eleandor menjadi jungle, mereka harus punya mid lane yang CC-nya lumayan kuat juga buat jaga. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat sendiri dari EVOS sudah ada Richter, kemudian ada Florentino juga di sana, itu bahaya banget. Belum kalau misalkan jungle-nya pun assassin seperti Kriknak, Zepis itu udah bahaya parah. Ras bisa untuk menjaga Eleandor juga, ngasih damage dealer juga bisa. Dan keputusan yang menurut gue udah cukup oke dari Paudi. Betul banget, tapi kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya pada saat Elandor berhadapan sama Laville di set lane itu Elandornya bakal bonyok untuk di awal-awal ya. Makanya lebih wise sih Elandor taruh di jungle aja karena dari Paudi juga sebenarnya udah ngamanin satu ABS protect carry yang dimana ini seharusnya bakal ada Chepenny yang keluar. Iya. Nggak ada masalah sih kalau misalkan Chepenny dipakai juga mereka pakai 2 archer itu nggak ada masalah. Asalkan gimana pinternya seorang support dan juga mid lane-nya itu menjaga 2 archernya ini gitu loh kan. Ya dan oke ternyata Joker dan juga Ignis belum midnya dihabisin, berarti dari Paudi seharusnya bakal ngawin ke arah mid lagi. Zil ternyata takutnya nggak mau main mid match. Gue kangen Wirau make Murad, kangen banget gue pengen lihat Wirau itu pakai Murad. Cuma kayaknya mungkin untuk saat-saat ini Murad ya nggak begitu wise lah dipilih. Ya. Sayang banget kalau pakai urat. Bener. Scalingnya lama, pas udah scaling juga nggak terlalu sakit. Ya, karena banyak nerf juga. Ya, apalagi kalau ketika lo lihat lawan lo itu adalah Leandor, itu susah parah. Jadi ada kemungkinan juga, tapi ada kemungkinan juga anak-anak dari EVOS bakal nge-pick Lindis, itu masih ada kemungkinannya. Karena mereka lihat Leandor. Ini sekarang tinggal keputusan dari Mamba kelihatan. Wah, kalau key-nya jadi nah, akhirnya DS. Wow, Mamba ngambilnya Karaki karena Yenanya juga di ban. Respect ban sih gue rasa karena emang Mamba dengan Yena kita tahu sering banget ngebawa ke make play, bahkan beberapa momen Yenanya dari seorang Mamba mampu bikin Paudi ini comeback. Iya. So far pilihan role dari Paudi bagus sejauh ini dibandingkan EVOS lebih ke arah yang attacker banget nih. Oke. Gue agak kurang suka sih kalau ala Elsu. Tapi ya kita lihat aja nanti gimana cara mainnya. Ya bener. Enggak. Oke, ini sama-sama menarik kalau ngepicknya terakhir dari Paudi ini Atta. Seharusnya enggak Atta. Kalau Atta agak sedikit bingung sih. Ya, Malok is oke. No problem, 2 set line, Warrior, ada Lubu juga. Masih bisa tuker-tukeran, cuman yang EVOS ini menarik banget. Ada Timmy ternyata, terus Kira mungkin buat jungle. Berarti midnya ini adalah Laville, entah Poka atau Taeon, ya kan? Ntar kita lihat aja gitu kan. Emang EVOS terkenal juga dengan Archer midnya. Superman Abyssal. Sayang banget Richternya udah diambil duluan sama EVOS ya. Kalau misalkan Richternya open bisa diambil. Nah ini Malok, berarti Maloknya juga bakal handle di Abyssalnya. Mungkin ya Abyssal sama Oke. Lumburnya bakal nempel terus Eleandor ngebabysit. Ya, Oke, kini kita lihat aja dari komposisi dari EVOS. Kira Timmy, Florentino, Laville dipakai Taeon di arah mid. Berarti Laville bakal taruh di mid, dibiarin sendiri aja. Ya. Atau mungkin mau di list biar Laville cepet, tapi lebih wise list Kiranya dulu sih untuk di awal-awal biar bisa ngalahin Eleandornya di arah mid game. Seenggaknya buat minimal nyimbangin Eleandor lah, karena kalau di early game jelas Kira bakal kalah sih sama Eleandor. Ya,
kira salah satu hero jungle assassin yang butuh scaling banget. scaling, Dia seenggaknya. early bener-bener nggak punya damage sama sekali. Ya. Oke, di mid game bisa, tapi emang butuh waktu lebih. Ya, Kalau betul. emang mau satu combo gitu ke arah satu archernya ya kan. Dan gue kalau ngeliat pick-pickannya dari EVOS, ini Ruichan ya mikir otaknya mungkin ya. Tapi gue kalau dari segi-segi role hero-nya, gue lebih suka dari Paudi sih. Cuma nanti bagaimana cara aplikasinya Paudi sendiri kan. Yes, Mereka udah so far eksekusinya. sejauh ini bagus banget lah. Eksekusinya gimana nanti coba kita lihat aja. Dan ini dia pertandingan antara EVOS melawan Pau di game pertama. Dan seperti biasa di arah mid bakal terjadi lebih cepat nge-clear ya dari kedua tim. Dan dari Kyle juga udah mulai nyicil-nyicil ke arah Kelvon. Kelvon nggak boleh terlalu ngasih banan juga. Oke, dia punya cliff, bisa di-clear cepet juga karena Fed butuh banget sih bantuan, nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal pasti bakal Disiksa, kehilangan bisa, banyak bisa. momentum. Ini dia Kyle. Dan Kelvon udah dari mid langsung bergerak ke bawah juga, nungguin seorang Fate. Fate ya kali ini yang bakal coba dikasih makan terlebih dahulu, ngimbangin seorang Lavil. Karena Lavil kalau di list sama Timmy ini bakal jadi bahaya banget di mid game, bisa ngebunuh seorang Fate. Bahkan mungkin dengan double trouble-nya terus putih-put itu Fate seharusnya bisa ditumbangin. Iya benar. Jadi makanya mau nggak mau juga seorang dari Fate juga harus dikasih makan sama teman-temannya yang lain. Karena Lavil kita tahu udah tambahan juga gol dari seorang Timmy kan. Dia juga ada di mid lane, di mana dia bisa gampang bergerak ke atas dan juga ke bawah. Ini yang harus diperhatiin. Dimana juga harus ngasih makan seorang Kaito. Karena Eleanor ini kalau bisa dari awal scalingnya dia bagus terus, itu juga jadi bahaya banget buat EVOS nantinya. Dan makanya tadi sempat digangguin juga dari arah jungle-nya. Satu creep jungle seharusnya berhasil diamankan juga. Tapi kalau kita lihat dari Kelvon emang rotasinya cepet banget. Kita tahu ya. Udah di-uppercut juga karena depan Poka bakal coba diangkat kali ini. Tadi bocorannya ternyata salah ya. Saya dapat bocoran Poka mid. Ini Poka tetap support, tolong. Gak ada benernya. Untung saya tidak sebutkan. Coba kalau kita sebutkan, Shotcaster so tahu. Iya makanya. Kenal lagi kita nanti. Tolong. Tolong. Harus A1 gitu loh kalau info tuh. Nah ini Sentinel udah diamanin ya sama anak-anak dari Paudi. Mereka juga bergerak langsung bebarengan gitu loh bertiga. Ini kayaknya permainan APL benar-benar berefek kepada kita semua ya. Jadi hampir diikutin sama semua tim. Ya dari rotasi sekarang jarang banget yang sendiri atau berdua. Bahkan kayak Kelvon nih udah tahu patternnya dari EVOS. Kehilangan Sentinel pasti bakal lari ke arah Abyssal. Abyssalnya coba digangguin dulu, coba ditarik ulur dulu biar bisa ke reset. Dan teman-temannya dari Paudi bisa setup juga. Jadi kalau mau ngambil Abyssal pun bakal coba dikontes sama Paudi. Iya, jadi EVOS nggak banyak pilihan untuk ya Sentinel udah hilang, Abyssal pun mereka masih tetap susah karena bakal dikontes juga sama Paudi. Dan kalau kita lihat di sini juga Paudi udah mau mulai, tapi mungkin bakal dilepas gitu aja dulu, mundur karena Kyle juga udah mulai tahu, udah ngasih info ke temen-temennya juga. Ini bisa masuk Kyle-nya, hampir aja. Kita lihat udah mulai masuk juga. Abyssal berhasil diamankan oleh Paudi. Nggak akan bisa juga karena dari Wirau nggak mau fokus juga ke arah Abyssal, tapi lebih fokus untuk ngabisin creep jungle dari anak-anak Paudi. Iya, itu rednya juga baru muncul. Dan Poka sedikit terlewat splitter, udah ada Big Bro juga, langsung diamankan. Dari seorang Taiwan juga udah mulai ngebantu. Dari arah belakang kancil, bakal coba rampage ke arah depan, tapi nggak masalah buat Poka. Nah ini dia ngeselinnya Timmy ya. Lagi-lagi Dragon Band karena dua orang dari seorang Mamba cukup bagus, tapi udah follow up juga dari seorang kancil. Rampage ke arah depan udah ada Mark Hunter. Sorry, Mark of the Frost maksud gua, dari seorang Mamba yang udah ngebuka. Dan Kelvon sedikit miss komunikasi, shock sedikit telat dikit banget. Dan tadi Mamba kalau bisa dibilang pakai Frostnya tadi dia ya. Dan itu kebijakan yang tepat banget. Kalau tadi dia nggak pakai, dia bakal langsung tewas juga sama VZ ataupun sama Wirau. Tapi sayangnya di sini juga Kelvon udah mungkin keburu di cut duluan sama anak EVOS dan akhirnya dia harus tewas sendiri. Ya, Kaito kali ini cukup berani di atas VZ, bakal coba digangguin sama seorang Kaito. Mamba baru hadir kembali dan udah dipukul mundur juga. Dan di arah mid fight cukup berbahaya. Awas sudah menarik juga. Putih-put berhasil menumbangkan seorang fight. Poka. What a play, support. Support. Di situ ada Wirau. Maksud gua bisa juga dengan nomor di sini, tapi nggak masalah. Poka dapat kill dan fight harus lebih hati-hati lagi. Ya dia harus lebih sadar lah kalau dia lagi posisi sendiri, dia kalau bisa sebisa mungkin jangan ngelewatin batas garis yang ke sungai itu tuh. Itu jangan sampai dulu karena bahaya banget. Walaupun bushnya memang udah lebih jauh ya, udah lebih ke dalam lagi, tapi itu masih tetap enak banget buat Kyle gitu ataupun seorang Richter yang dimana jangkauannya itu luas banget juga kalau lagi ngedes. Nah ini dia hati-hati. Itu dia yang bahaya dan Fred kali ini bakal coba jaga jarak pastinya di bawah
tower aja, di rumah aja, nggak mau keluar dulu dari arah Fate. Terlalu berbahaya karena kombonya ini bakal seren banget kalau putih-putih kena. Terus Feeding Phantom dari Wira udah keluar, Umbra Dreams juga udah masuk, itu sakit banget pasti ke arah Fate. Sekarang Kyle bakal menjadi incaran juga, udah 4 orang yang masuk. Trouble udah kena seorang Fate, tapi Mark Hunter juga udah mulai clear dengan cepat. Kita lihat metamorfosis sedikit miss dari seorang Keto. Poka udah mulai hadir dengan putih-putih yang nggak bisa ngapa-ngapain dari Paudi. Sayang banget Kancil tadi ultimate-nya nggak kena sama sekali. Kalau tadi dia kena, mungkin Kyle beda urusannya. Bisa tewas tadi dia sebenarnya. Ini makanya perlu konsentrasi lebih dikit lagi ya. Nah, sakit banget tadi, masih 3000 langsung habis loh. Yes, itu dia ya dari tadi berhasil. Surrender-nya belum jadi ya. Iya. Tapi udah kayak gitu. Nah, ini udah bakal kebayang loh Wirau gimana sakit. Mamba kali ini berada di Jungle Mask gitu aja, tapi miss. kita lihat sedikit miss Gentleman's Duel tapi masih ada, bakal coba dikasih Blossom dulu, maju aja bos, karena ada bantuan dari Wirau juga harus tumbang dari seorang Mamba di atas, bakal menjadi incaran pastinya dari arah tower tier 1. Ya, tower juga bakal hancur. Anak-anak Paudi mau nggak mau Abyssal lebih wise kalau mau. Yes, udah karena di atas tadi juga udah nggak bisa diduelin lagi. Di bawah Kyle masih bisa gocek-gocek juga. Abyssal kali ini sedikit terlambat karena dari VZ itu juga udah mulai turun ke arah bawah. Kyle bakal menjadi incaran juga. Udah ada udah ngeluarin klipnya juga. Kali ini bakal coba diangkat uppercut dan harus tumbang oleh seorang Keto. Gak masalah, 3-1 untuk Paudi. Ya, nggak ada masalah juga sih untuk GeForce tadi, walaupun dia kehilangan seorang Kyle, tapi setidaknya mereka dapat 1 tower, Mamba juga tewas, Abyssal mereka pun tidak hilang gitu. Nah, ini benar-benar keuntungan buat GeForce so far, dan Paudi harusnya lebih respon lebih cepat, dapat info dari Mamba mungkin. Pasti dapat info dong. Ada 2 orang di atas gitu kan. Sedangkan Kyle lagi sibuk sama seorang Kelvin. Dan gitu. Tadi emang cukup jauh juga bergeraknya, dan emang bisa banget diambil dari arah Abyssalnya juga bisa diambil. Sayang tapi nggak keambil ya. Ya, tadi soalnya Keito tuh sempet ke distract sama jungle kecilnya dari EVOS itu loh. Dia masih coba buat nge-steal, buat nyuri jungle kecilnya, di mana itu menurut gue sih kurang beruntung banget lah, kurang untungin tim. Tadi kalau Abyssal mungkin bisa dapat, cuma memang perhitungan di sini yang mungkin beda dari anak-anak dari Paudi. Ada sedikit masalah sepertinya dari kedua tim. Semoga nggak ngaruh sama sekali dengan mood mereka main ya, karena ini lagi bagus nih moodnya di sini, kedua tim masih konsennya masih bagus. Iya, belum ada yang terlalu mimpin banget. Gue nggak bisa bilang pertandingan kali ini di one sided banget. EVOS yang biasanya galak banget di 5 menit pertama kali ini lebih menurun, dan Mamba kali ini bakal coba diduelin sama seorang Wirau. Kyle jauh mulai hadir, Radim sayang kalau sudah keluar juga, kali ini bakal coba diambil dari seorang Mamba. Dragon Band ke arah depan, stun ke arah 2 orang, tapi gak bakal bisa bertahan juga, harus tumbang dari arah Mamba. Iya, perlu disayangin banget. Nah, ini loh yang kayaknya tuh gimana ya, tadi Keito juga udah jauh ke belakang sana, sedangkan di bawah itu udah ada nggak ada satu objektif pun yang mereka dapat gitu loh. Ya, sayang banget. Dan kalau kita lihat dari bawah, VZ bakal coba dikejar, Gentleman's Duel nice banget dari VZ untuk melarikan diri. Gak masalah pastinya karena Popa sekarang udah mulai hadir. Shenlance karena 2 orang sekaligus cukup sakit dari hati-hati main Kyle nih. Ternyata udah harus Splitter Shock juga kali ini bakal keluar. Tapi ada Big Pro juga, Kancil masuk terlalu dalam, harus tumbang juga. Kali ini Kelvin gak bakal bisa keluar, harus tumbang. Gak bisa bertahan, 3 orang harus hilang dari Paudi. Yap. Tadi Poka juga tepat banget seorang VZ-nya ya. Binge Bro-nya bener-bener tepat. Dan sekarang mau nggak mau tower bot dari tim Paudi bakal hancur juga. Sayang banget sih. Nggak bisa juga, ini nggak bakal bisa ditahan. Seharusnya dari EVOS sekarang bakal bergerak juga ke arah mid untuk fokus ngambil midnya. Vision dari Paudi ini udah benar-benar kehilangan di atas maupun di bawah. Yang bisa gue bilang sekarang dari buff-nya ini nggak ada yang aman sama sekali. Bener, dia udah tinggal tunggu waktu buat dapat mid, dan kita lihat sendiri di sini Keito juga bahaya. Tewas harusnya Keito. Harus tumbang juga, metamorfosis tadi nggak berhasil mendapatkan orang Keito. Mamba kalau banget, tapi Kelvin nggak bakal bisa ngapa-ngapain juga. Shock dan mengenai siapapun, harus Splitter karena 2 orang, tapi nggak ada follow up damage, percuma gitu aja. Dari seorang Pat hanya bisa nyumbang dari arah volatile aja. Di arah belakang Keito udah mulai hadir lagi, ternyata udah mulai bangkit lagi dengan cepat, langsung coba diambil ke arah 1 orang. Bakal coba digantian kali ini oleh seorang Paudi, bakal coba main lebih agresif lagi, langsung didorong aja. Wajib dapat mid. Bakal nggak bakal bisa seharusnya, tapi udah ada Blossom juga, udah mulai dipakai. Tadi dari belakang Wirau udah masuk lagi ke arah seorang Kelvin, cukup sakit, gak ada rasa sama sekali. Metamorfosis ke arah belakang, pokoknya masih ada Big Bro, tapi nggak cukup, ternyata masih tumbang Wirau. Udah berusaha bakal bisa menyelamatkan nyawanya. Nggak bisa oleh seorang Keito kali ini berhasil membangun 3 orang. Iya, good banget. Tadi sebenarnya walaupun midnya nggak dapat ya, tapi mereka sengaja dapat 3 orang. Dan itu good. Abyssal mereka dapat, kemudian juga mereka bisa ngatur PV dulu lagi atas bawah. Di sini mungkin bisa seenggaknya
mengejar ketertinggalan lah. Tadi sebelumnya mereka udah sampai 4.000 ketertinggalannya. Ya Dan dibalikin sekarang cepet banget ya. Sekarang mereka mengejar hanya cuma 3.000-an lah. Lumayan kepotong 1.000. Benar-benar buybacknya tadi masih bisa dipakai di bawah menit 12. Jadi Keto bisa bilang ngebalikin game dengan cepat banget, dan EVOS nggak nyangka banget dari Paudi ternyata masih ada yang pakai itu ya buyback. Endless Jadi cycle, iya. yes, endless cycle. Dan itu ngebuat dari EVOS juga nggak narik mundur full. Iya, mereka nggak narik mundur full juga. Dan sejauh ini memang kedua tim mainnya cukup rapi. Kemudian juga berimbang. Oh, hati-hati. Enggak. Itu seharusnya nggak bakal. Cuman ngecek aja dari arah Kancil juga. Udah dari Double, hampir apapun putih karena satu orang Kancil. Bakal menjadi incaran juga. Masih ada splitter rempet, tapi nggak bakal bisa. Coba dikejar sama seorang Kael kali ini, tapi bisa. Masih coba digantiin sama seorang Kelvon. Nice one banget. Udah ada body block yang cukup baik. Tapi kalau kita lihat dari Keto, udah ngeluarin butterfly juga. Bakal coba bolak-balik, di clear dengan cepat. Gak boleh lama-lama. Mamba udah mulai setup juga di arah kanan. Hati-hati EVOS. Mamba udah nggak kelihatan nih. Itu di stun sama Mamo 3 orang bisa rata loh. Bener. Makanya tadi, tapi untungnya anak-anak EVOS juga sadar gitu kalau ada Mamba di sebelah kanan mereka. Jadi ya udah mereka nggak komit. Dan hati-hati. Boleh ngecek semak nggak apa-apa. Sakit banget ya. Umbra Dream Triangle Mesh itu combo terbaik dari Kira yang langsung damage-nya setengah darah hilang ya dari seorang Kancil. Bener. Itu ntar digigit-gigitin terus, Kancil harus pulang. Ini udah bonyok. Ini bisa banget untuk dimajuin sih. Dan DS bakal coba di start sama EVOS karena pede banget. Langsung coba keluar juga, tapi Mamba nggak bisa kemana-mana juga, harus tumbang. Wiro bakal coba ngejar ke seorang fight shock karena 3 orang, tapi nggak ada follow up damage sama sekali. Keto baru hadir, bakal coba mukul dari belakang, tapi jaraknya cukup jauh. Komit. Nggak bakal bisa, nggak bakal main lagi, harus tumbang. 2 orang dari Paudi harus tumbang. Yap, keputusan yang bijak banget tadi juga dari Kyle, mengejar terus kayak gitu. Wirau juga dia ngebagus banget. Seorang Wirau tadi dia ngezoning fight. Jadi fight juga nggak bisa ikut ribut gitu loh, nggak bisa ikut rame karena tadi fight bener-bener di commit sama Wirau sampai setengah darahnya, bahkan tinggal 1/4 dan akhirnya dia harus balik terlebih dahulu. Jadi seenggaknya di situ membuat hanya 4 melawan 5 orang dan akhirnya dimenangkan oleh EVOS. Awas, hati-hati. Nggak boleh diremehin lagi kali ini, cukup sakit pastinya damage dari seorang Taeyeon sendiri, setengah darah hilang. Fight udah ada juga keluar dari seorang Kancil. Volata kali ini double trouble kena Karafet, bakal coba dialin sama orang Pokang. Enggak, ternyata lebih fokus ke arah tower aja terlebih dahulu. Ini Fed dari tadi gue belum ngeliat ngeluarin Odin Fizz-nya ya. Bener-bener ditahan dari jarak yang cukup jauh sehingga nggak bisa join to fight juga, dan itu ngebuat sayang banget lo mid tapi nggak pernah bisa join gitu. Iya. Jadi tadi tuh memang beberapa kali kalau gue lihat Fed ini memang bener-bener dihajar habis-habisan sama Wirau, sama VZ juga, kemudian sama Kyle juga. Jadi dia agak sedikit sulit untuk membantu teman-temannya yang lain. Sedangkan Keito cukup baik sejauh ini, dia ngejaga jaraknya. Jadi dia juga nggak begitu banyak mati, hanya 1, bahkan dia kill 4 gitu kan. Dari segi gold sekarang walaupun dia tertinggal dari Wirau jauh, tertinggal menang jauh dari Wirau, itu karena Keito dari tadi dia menjaga posisinya dengan baik banget gitu kan. Yes, bisa dibilang tadi tumbang juga emang karena kesalahan bersama gitu. Awas, Fed hampir aja double trouble, numpang lewat Diaramid juga dengan dapat BBS di bawah, udah dilempar juga Drake-nya. Ini harus lebih hati-hati lagi dari Paudi. Volatile tidak mengenai siapapun. Poka berani banget 3 orang putih-put kena semua, tapi ada follow up juga dari seorang Falah, masih bisa bertahan dari Paudi. Bakal coba dimajuin. Udah ada jungle strike juga dari seorang Kyle. Mark Hunter juga udah keluar, bakal coba diambil di arah bawah, tapi udah ada shock juga, langsung clear dengan cepat aja. Bisa bakal menjadi incaran pastinya. Masih ada Drake yang harus di clear juga sama Paudi. EVOS sama sekali nggak berani masuk, tapi udah dapet info juga. 2 ultimate udah keluar, splitter dan juga shock yang kali ini seharusnya bakal bisa diras habis-habisan. Udah dapet info karena 3 orang cukup sakit. Langsung maju lagi, jungle strike double trouble. Kena karena 1 orang, bakal coba dibadudin. Keto harus mundur terlebih dahulu. Sakit banget dari Kancil. Langsung flicker ke arah depan juga. Udah ada splitter lagi, udah mulai masuk lagi dari EVOS. 5 orang masuk, bos arah Egron. Gak peduli apa itu tower, bos. Yang penting masuk aja lagi. Tapi dari Mamba seharusnya benar-benar bahaya banget karena dari Wira udah ngincar juga. Mamba kali ini gak bakal bisa ngebuat make play karena pergerakannya sudah dikunci berkali-kali. Yap, ini permainan yang bagus banget dari EVOS. Gimana seorang Poka juga tadi keputusannya bijak banget, dia masuk dan teman-temannya semua komit. Ini komunikasi yang bagus banget dari EVOS. Hati-hati splitternya. Karena 2 juga. Untung aja masih bisa selamat karena Kancil berhasil ngeluarin splitternya dengan tepat ya. 2 orang berhasil angkat juga. Tower di atas juga harus hancur. Di sekarang EVOS mungkin bisa balik dulu, santai lagi, lagi. Apa mereka mau komit kah? Posisi dari EVOS mereka nggak mau kah?
Gak mau nurunin tempo kali ini ya. Harus sabar sih. Ya, mereka harus mundur kemudian atur lagi, Abyssal ambil lagi, dapat cari gold lebih bagus, lebih banyak. Tadi bener-bener fight yang intens banget di bawah. Pergerakan Poka di mana dia komit untuk masuk dan dibarengin sama teman-teman yang lain. Itu good parah. Tadi Argonya masuk ke Poka semua ya, Tower ya. Tapi dia punya Big Bro kan, jadi dia nggak mati gitu. Dia nggak mati, temennya pun dapat kill dan itu keuntungan banget. Sedangkan Wirau juga bisa nge-push seorang Mamba di mid. Jadi seenggaknya Mamba nggak bisa join untuk war di bot tadi. Dan ini memang benar-benar EVOS so far rapih mainnya sih. Yes, komunikasi dari EVOS juga bagus banget ini. Komunikasi mereka. Dimana masuknya juga tadi gantian Poka udah pakai Big Bro, terus keluar lagi gantian Kyle yang masuk untuk menerima Agro Tower ya. Iya. Tapi kalau kita lihat dari arah bawah udah ada VZ juga, udah mulai nge-push DS, udah mulai diincar, tapi dari Paudi harus teralihkan juga ke arah bawah. Double trouble udah kena ke arah satu orang, udah kelihatan juga, tapi Kyle jangan strike ke arah depan, cukup berani pastinya Keto bakal menjadi incaran dan mulai juga Next One masih ada shock juga, ternyata langsung coba diambil kali ini Kyle pun berani melakukan satu, tapi Fala juga harus tumbang, masih coba diduelin sama Kancil dan juga Keto kali ini masih ada hidup lagi juga. Wirau terjebak di arah 5 orang, gak bisa ngapa-ngapain, udah dikurung dan harus pulang juga ke arah base. Dan kita lihat tersisa 2 orang. Ini Endocycle udah nggak bisa kepake, tapi nggak ada yang pakai juga seharusnya. DS bisa diambil dan di arah mid juga bisa diambil, tapi dari Keto hati-hati langsung masuk ke arah VZ aja. Masih ada mental forces, masih ada butterfly juga, masih bisa berpindah tempat. Gak apa-apa, ditinggalin aja ke mid move. Kancil berhasil ditumbangkan, tapi Poka langsung lari ke arah salah gerak dia. Keto mau balik lagi, mau kemana? Coba muter-muter aja, tapi masih ada putih-put juga, cukup sakit. Awas hati-hati Keto, nggak boleh ngeremehin Poka sama sekali karena di arah mid juga udah mulai hancur towernya. Tersisa high ground, satu kesalahan itu sebenarnya sih dibilang kesalahan dari EVOS juga enggak, cuma kredit benar-benar buat Keto. Dia benar-benar bagus. Kemudian DOE-nya juga tadi hidup lagi dan itu benar-benar timingnya pas banget di saat war, bener-bener war yang berlima-limaan gitu loh. Jadi ini ya keuntungan juga buat Paudi punya seorang Keto. Keto bermain hari ini cukup baik ya, penggunaan butterfly-nya itu tepat banget ya, dimana dia berpindah bisa ngegocek juga, padahal tadi udah dijepit sama Wirau, sama Vizet juga, dan sama Kyle. Iya. Itu semua hero bisa ngedash, bisa masuk, tapi bisa digocek sama Keto. Itu jadi bisa gue bilang ini Keto emang perlu banget dapat kredit untuk di hari ini. Dan kalau kita lihat udah mulai diambil juga Emirates, nggak bakal bisa diambil dan udah Dragon Dance juga kali ini bakal diperebutkan, bakal coba ada shock karena 4 orang juga bakal coba diduelin, nggak ada takut-takut di double trouble, memberhentikan pergerakan dari seorang Pet, tapi masih ada Big Bro juga untuk seorang Poka. Makro Hunter juga udah keluar dari terlalu masih coba maju, Mamba juga harus kali ini. Oh my god, Uppercut juga udah dikeluar sama seorang Pet. Next One pastinya Poka nggak bisa keluar mana, harus tumbang juga. Masih ada Makro lagi, nggak bisa kemana-mana, harus tumbang. Dan itu dia 4-3 orang harus tumbang dari EVOS. Gila, lu tawuran nggak berhenti-berhenti itu istilahnya lu. Dan Fate tadi pas banget dari sebelumnya Fate mungkin nggak bisa join dan sekarang langsung coba komit aja. Tapi kita lihat dari seorang Fala coba ngejaga backline udah mulai di zoning juga sama seorang Kancil di arah indah banget berhasil diambil kali ini, bakal coba diambil juga di arah core, nggak bakal lama, langsung ke arah core aja dari backup dulu dari berhasil untuk gamenya. Ini dia game untuk Paudi wah itu bener-bener sih dari war di atas tadi, ketika Paudi bisa menang, permainan yang bagus banget dari Keto, menggocek dengan butterfly-nya dan akhirnya bisa mengembalikan keadaan. Wow. Kaget pasti challengers juga di rumah. Gila ya, Endocycle nggak ada ya kayak gini, nggak boleh ngebuat kesalahan di atas menit ke-12. Nggak boleh. Lu sekali kesalahan udah fatal.